Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu adalah guru magang di SD Negeri Polean 2. Kalian bisa memanggil Ibu dengan nama Ibu Aulia. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalian sudah siap? Hari ini kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum pembelajaran dimulai, izinkan Ibu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan menyimak terkait dengan gagasan pokok dan pengolahan informasi dalam bentuk peta pikiran. Lalu yang kedua, kita akan membaca informasi tentang sumber daya alam dan sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, dalam bahasa Indonesia ini, kita akan belajar tentang gagasan utama. Apa sih yang kalian ketahui tentang gagasan utama? Ya, benar. Gagasan utama atau ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, coba perhatikan cerita berikut ini, kisah Ali si biji energi. Coba kalian baca dan kalian cari apa sih gagasan utama dari cerita tersebut? Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Apa sih mengolah informasi itu? Ya, mengolah informasi adalah kegiatan mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi informasi yang lebih jelas atau lebih rinci. Dalam mengolah informasi, kita akan membuat peta pikiran. Cara membuat peta pikiran yang pertama yaitu tuliskan gagasan utama di tengah kertas, kemudian kalian lingkari. Lalu yang kedua, tambahkan cabang sesuai dengan banyaknya gagasan pendukung. Lalu yang ketiga, tuliskan kata kunci pada cabang yang kalian buat. Lalu yang keempat, tambahkan simbol atau kata kunci di kertas yang sudah kalian sediakan. Sekarang Ibu akan memberi contoh cara membuat peta pikiran. Kita fokuskan pada bacaan minyak bumi. Nah, di situ minyak bumi menjadi gagasan utama. Nah, dalam gagasan utama terdapat gagasan-gagasan pendukung, yaitu yang pertama ada asal minyak bumi. Yang kedua yaitu cara memperoleh minyak bumi, dan yang ketiga hasil olahan minyak bumi. Dari gagasan-gagasan pendukung tersebut, kita bisa memberi penjelasan sedikit asal dari minyak bumi, yaitu perut bumi. Lalu, cara memperoleh minyak bumi dengan proses penambangan. Lalu yang ketiga, hasil olahan minyak bumi dibuat menjadi apa? Ya, yang pertama ada bahan bakar, yang kedua parafin, yang ketiga plastik, dan yang keempat aspal. Sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia sangat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, sekarang sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang pertama kita memasuki sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan,
dikembangkan dan diadakan kembali apabila telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Nah, pemakaian sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini, pemakaiannya harus efektif dan efisien ya. Kita harus menjaganya agar tidak cepat rusak. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu tumbuhan, hewan, sinar matahari, air, dan angin. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diadakan kembali setelah dimanfaatkan secara terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini terdapat di perut bumi. Barang-barang yang ada di perut bumi disebut barang tambang. Nah, kita harus menjaga dan juga merawat sumber daya alam ini agar tidak cepat habis. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, emas, nikel, besi, dan barang tambang lainnya.